kreativitas tanpa batas, berkarya tak pandang usia. Mungkin kalimat tersebut pantas melekat pada sosok pensiunan guru yang juga menjadi penggiat ekobrik dan kamera lubang jarum di Pekalongan ini. Sosoknya yang berhasil memanfaatkan limbah sampah menjadi seni kriya dan banyak menciptakan dokumentasi foto yang indah dari tabung dan balok sampah ini telah berhasil mengajak masyarakat untuk bersama menyelamatkan lingkungan. Inilah dia, Bapak Budi Purwanto. Oke, selamat siang Pak Budi Purwanto. Selamat siang. Iya, ini sebagai pegiat kamera lubang jarum dan ekobrik di Pekalongan luar biasa ya Pak ya. Mungkin kalau boleh tahu kita ngobrol-ngobrol Pak terkait latar belakang dari Pak Budi Purwanto sendiri seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak. Latar belakang saya sebetulnya pensiunan guru ya, jadi sudah sejak lama itu saya bergelut dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, maka dalam kegiatan ini tentunya kan tidak lepas dari anak-anak ya, jadi saya mengajak siswa-siswa saya terutama di fotografi ya, fotografi lubang jarum itu saya memang mengajak anak-anak untuk belajar fotografi, karena fotografi lubang jarum itu kan dasar fotografi yang sangat mudah dilakukan dengan alat-alat yang sederhana, kameranya bikin sendiri, prosesnya sendiri di kamar gelap, lalu jadinya wow, sangat fantastis sekali untuk kamera lubang jarum. Lalu yang kedua untuk komunitas ekobrik itu pada awalnya juga saya tadinya belum tertarik sih pertama, tapi setelah lihat teman saya bikin ekobrik, hasil karyanya hasil bikinan ekobriknya itu bagus, saya itu tertarik, ini terbuat dari apa sih? Oh, ini ternyata yang dimasukkan ke dalam botol itu limbah plastik ya. Seperti kita ketahui bahwa limbah plastik itu kan sangat berbahaya sekali kalau berada di lingkungan. Betul. Maka ini dibuat ekobrik, maka kita sudah mengepak plastik ke dalam botol agar supaya tidak menuju ke tempat sampah begitu. Oke, luar biasa ini. Kalau dari latar belakang Pak Budi sendiri kan memang sebagai pendidik seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau sebenarnya jarang banget ya Pak kalau kita lihat kan biasanya guru hanya sekedar ngajar di sekolah kemudian udah pulang selesai gitu tugasnya. Tapi kalau misalnya dari Pak Budi sendiri kan ada niatan yang luar biasa ini terkait pengurangan sampah, kemudian dari pemanfaatan kamera manual seperti itu ya Pak ya. Nah itu kok bisa kepikiran sih Pak, awalnya seperti apa? Ya. Jadi awalnya itu sebetulnya kan berawal dari hobi ya, terutama di fotografi. Saya sebetulnya belajar fotografi itu ya sejak saya SMP, saya SMA itu sudah pegang kamera. Walaupun kamera itu bukan kamera sendiri. Waktu itu kan kamera juga termasuk barang mahal ya, jadi kita main kamera itu ya pinjam dari teman-teman yang anaknya orang kaya gitu. Jadi saya belajar itu, terus berjalannya waktu setelah saya diterima sebagai guru, saya punya niat untuk beli kamera sendiri, makanya saya menabung terus beli kamera sendiri. Setelah itu juga kita juga mau serius, saya beli alat-alat cetak foto dan lain sebagainya. Nah setelah itu berjalannya itu berapa tahun, saya mulai mengajak anak-anak untuk belajar nyetak foto. Nyetak foto, ya ada beberapa sih murid saya yang sampai sekarang juga menekuni dunia fotografi. Jadi fotografer itu ada beberapa anak. Nah setelah itu juga setelah Kang Rai Bahtiar menerbitkan buku mengenai kamera lubang jarum, itu saya juga mengajak anak-anak untuk motret dengan kamera lubang jarum ya, dengan kameranya itu membuat sendiri dari kaleng, lalu setelah motret itu diproses di kamar gelap. Nah itu anak mengalami keasikan tersendiri itu mengerjakan kegiatan itu. Oke, berarti kalau dari hasil-hasilnya juga sudah banyak ya Pak ya?
banyak ya. Jadi kalau hasil itu kebetulan saya koleksi, jadi hasil karya anak-anak itu saya koleksi, saya catat ini fotonya siapa, ini fotonya siapa. Jadi waktu-waktu nanti ada pameran, oh ini layak dipamerkan, saya ikutkan kapan dipamerkan. Namanya anak juga saya sebutkan karena itu hak cipta mereka. Iya. Iya. Bahkan tadi kita sudah melihat yang hasil dari karya anak SD ya Pak, luar biasa itu, bagus banget. Nah kalau misalnya kita lihat tadi terkait kamera lubang jarum itu kan, itu kayak tabung-tabung yang tidak terpakai gitu ya Pak ya, dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya baru seperti itu. Nah kalau karyanya sendiri sampai sekarang apakah hanya disimpan saja atau mungkin ada proyek-proyek terkait pameran atau workshop atau semacamnya seperti itu Pak? Untuk karya anak-anak atau mungkin dari teman-teman yang biasa ikut workshop itu kan biasanya juga dibawa mereka sendiri karena itu hasil potretan mereka. Nah biasanya juga saya ikut mendokumentasikan sehingga nanti saya juga punya filenya. Kadang kan anak-anak atau teman-teman yang sudah bawa pulang itu kadang hilang gitu ya. Iya, kadang pendokumentasiannya itu kurang rapi. Kadang dianggapnya kan barang yang tidak kepakai ya. Kadang hasilnya kayak seperti ini. Padahal itu kalau ada prosesnya lagi. Ada prosesnya lagi, gitu. Makanya ada beberapa foto ya dari anak-anak atau dari teman-teman itu dia menganggap nggak bagus, saya bawa pulang, saya proses, saya masukkan ke media sosial, ternyata wah ini ternyata fotonya jadi bagus gitu kan. Tentunya masih ada satu langkah lagi untuk memproses dari negatif menjadi positif itu tadi yang tidak mereka lakukan. Boleh diperkenalkan dulu untuk nama, kemudian siapanya sih dari Pak Budi Purwanto? Oh, perkenalkan, nama saya Di Permana. Saya sebagai dulunya rekan kerja satu sekolahan instansi di SMP Negeri 10, tapi sekarang sudah pindah tugas. Oke. Untuk Mas sendiri, apa yang Mas tahu soal Pak Budi itu kayak gimana sih orangnya? Pak awalnya? Budi orangnya itu kreatif yang jelas. Dia mau belajar meskipun dalam konteks dia mungkin sudah mau menjelang pensiun. Terus yang Pak Budi itu inovatif orangnya. Jadi bisa melihat lingkungan sekitar. Apa yang perlu diambil, apa yang perlu kita pelajari. Seperti contoh lihat jeli misalnya lihat lingkungan, tentang lingkungan, oh ada sampah, tentang apa dia tahu gitu Pak. Oke, kalau misalnya untuk yang keseharian sendiri gimana menurut Pak Budi? Pak Budi seharian asik sih orangnya. Santai gitu. Santai. Nah, kalau dari awal ketemu itu kayak gimana Mas? Kok bisa jadi satu rekan gitu? Ya pertama kan karena kerja sih ya. Pertama kenal satu kerja. Awalnya itu Pak Budi menawarkan saya tentang kamera. Saya itu suka kamera kebetulan. Belajar itu pakai kamera pocket, terus diajari. Pak Budi kan pas kebetulan suka kamera, Mas cara moto kayak gini diajarin, salah main backlighting, angle-nya seperti ini. Dari situ kan akhirnya aku tertarik, oh belajar kamera. Terus Pak Budi melihat kok kayaknya Mas Adi mau belajar, diajak belajar yang lain. Jadi akhirnya seperti teman akhirnya kita. Oke, kalau dari Mas sendiri mengenal sosok Pak Budi itu sebagai penggiat ekobrik dan kamera lubang jarum itu kayak gimana sih sosok beliau, semangatnya untuk mendorong minat masyarakat kita? Pak Budi itu sosoknya yang jelas kita lihat dari meja ini ya. Dari meja ini aja sudah kelihatan menjadi sebuah produk ya. Berarti kan Pak Budi digambarkan orangnya aktif, mau belajar, yang jelas itu. Yang kedua, dia suka mengisi, diminta untuk mengisi ke tempat-tempat untuk mengedukasi. Terkadang kegiatan ini pun diadakan secara sukarela, kita gotong royong lah istilahnya gitu.
Oke, mungkin ada tambahan lain terkait EcoPrint sendiri, Mas, yang diusung masih sampai sekarang? Kalau bisa tentang EcoBrick semuanya memahami lah tentang EcoBrick, karena EcoBrick mungkin kedepannya bisa menjadi bahan alternatif untuk pembuatan bahan bangunan, karena dengan EcoBrick itu kita bisa mengurangi limbah lingkungan gitu. Nah, itu aja. Oke, kalau pesan untuk kedepannya Bapak Budi, ya kedepannya yang pertama dibarengi kesehatan yang jelas, karena dengan sehat bisa terus berkreasi. Yang kedua tetap istilahnya mengedukasi ke masyarakat luas, karena ini sangat positif gitu. boleh perkenalkan dulu untuk nama kemudian siapanya dari Pak Budi sih? Baik, nama saya Sarburiono. Saya temannya Pak Budi di dalam fotografi maupun KLJ atau kamera lubang jarum, dan selalu kita mengadakan workshop itu bersama-sama. Karena apa? Karena kalau kita bersama-sama kan ringan gitu ya. Oke. Oke, nah kalau misalnya dari Pak Sarbu sendiri mengenal sosok Pak Budi itu sebagai sosok yang kayak gimana, Pak? Oke, Pak Budi itu adalah orangnya humble dan penuh kreatif serta dedikasinya tinggi, dan orangnya terus terang dia sangat kreatif dan ya bermasyarakat sekali gitu. Jadi kalau mengenal sosok Pak Budi itu asik lah, yang jelas asik lah. Tidak menutup kemungkinan dari kalangan muda, tua seperti saya kan sudah out gitu ya, gitu seperti itu. Oke, kalau dari sosok Pak Budi kan orangnya mau untuk belajar gitu ya, Pak ya. Itu dari Pak Sarbu gimana sih untuk inspirasi yang beliau tanamkan gitu? Tentunya inspirasi beliau itu kepada saya itu tentang fotografi ya, karena saya bergerak di bidang fotografi yang sama gitu. Dedikasinya tinggi dan terus terang dia sangat ibaratnya konsisten di dalam bidangnya ya. Tentunya tidak ibaratnya melenceng atau membuat yang kira-kiranya negatif di masyarakat. Dan terus terang saja saya sangat terinspirasi sekali. Dia sosok orang yang penuh dedikasi tinggi gitu ya, dedikasi tinggi, terus tentunya konsisten yang tadi saya katakan, dan dia mau bersusah payah untuk mendidik anak-anak supaya lebih kreatif, terus lebih maju untuk kedepannya di bidang fotografi itu sendiri. Dan saya sudah mendampingi beliau itu lama sekali, dari awal kita bergerak di fotografi KLJI Lubang Jarum sampai sekarang ini gitu. Kalau misalnya kita kembali lagi ke EcoBrick ini, Pak, dari orang kan biasanya plastik ya udah kembali lagi untuk tempat sampah gitu ya, Pak ya, atau mungkin dibakar atau mungkin sekedar dibuang saja. Kalau kita lihat di jalan ya udah berserakan gitu. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri itu gimana untuk mendorong ketertarikan orang untuk ikut serta dalam membuat EcoBrick sendiri gitu? Karena kan kita tahu bahwa mungkin kalau misalnya kita lihat EcoBrick kan kelihatan kayak simple gitu, padahal juga perlu cukup waktu dan tenaga ya, Pak ya, untuk membuat satu EcoBrick sendiri. Ya sebetulnya kan saya juga berawal dari dulu pada waktu di SMP 10 ya, di sekolah gitu kan, karena ada kegiatan, kadang kan ada kebersihan dan lain sebagainya kan. Nah, pada saat kita mengajak anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan, nah salah satunya adalah kita sudah mengurangi limbah plastik sebetulnya yang mereka dapatkan dari misalnya
pada saat mereka jajan, membeli makanan yang kemasannya itu pakai plastik, itu sudah tidak dibuang ke, saya ngajak anak-anak sudah tidak dibuang ke tempat sampah. Gitu. Bahkan saya buat kelompok-kelompok per kelas itu, saya beri tugas untuk mengumpulkan limbah plastik itu. Nah, setelah terkumpul, nanti saya ajak anak-anak untuk workshop bahaya mengenai plastik, bahayanya plastik itu seperti apa, plastik itu terbuat dari apa, bahayanya seperti apa, dan sebagainya. Lalu kita praktek untuk membuat, dan itu nanti dilombakan tiap kelas itu. Gitu. Kalau dari karya-karyanya anak-anak sendiri sudah banyak di sekolah, Pak? Kalau sampai saat ini, kalau menurut data yang ada di catatan itu, kita di SMP 10 itu sudah ada 500 ekobrik. Wow, 500 ekobrik itu, ya. Tapi ada sebagian yang kita sumbangkan ke komunitas lain untuk membuat bangunan tanah. Jadi untuk membuat apa, kayak taman itu, batu batanya itu terbuat dari ekobrik. Gitu. Oke. Kalau kita tahu ekobrik sendiri kan artinya adalah batu bata yang dibuat dari sampah-sampah plastik itu ya, Pak. Ekobrik jadi bata ramah lingkungan. Ini salah satu karyanya ya, Pak ya? Iya, ini salah satunya. Dari meja, berarti ini adalah sebuah botol terus dimasukin dengan sampah-sampah plastik gitu ya, Pak? Iya. Itu untuk ininya sendiri, Pak? Lemnya gitu gimana? Lemnya ada, lem untuk menghubungkan dari ekobrik satu dengan ekobrik yang lain. Kalau kita membuat bangunan atau membuat modul, itu kita lem pakai lem silikon. Itu kuat itu. Oke, luar biasa dah. Kalau dari Pak Budi sendiri nih, karena memang Pak Budi suka berkarya gitu, otomatis kan akan semangat ya membuat kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak atau mungkin orang-orang sekitar yang Pak Budi temui gitu ya, itu gimana sih cara Pak Budi untuk membangun semangat mereka dalam menjaga lingkungan, terutama mengurangi limbah plastik sendiri? Jadi untuk mengajak anak-anak atau mungkin orang yang ada di sekitar kita ramah peduli terhadap limbah plastik, itu ya kita yang pertama kan workshop ya, kita terutama di sekolah-sekolah saya mengadakan workshop. Nah, dari peserta itu misalnya saya mengadakan workshop sampai satu kelas misalnya, itu dari satu kelas itu paling yang akhirnya nanti bisa tertarik itu paling mungkin bisa antara 3 sampai 5 yang membuat rutin ekobrik tiap secara berkelanjutan gitu. Oke, dan sampai sekarang Pak Budi juga sudah mengurangi penggunaan plastik ya, Pak ya, di kesehariannya ya? Iya, jadi limbah plastik yang masuk ke dalam rumah saya, baik itu istri saya belanja atau mungkin beli apalah bahan-bahan makanan yang terbungkus dari plastik, itu limbah plastiknya sudah tidak keluar ke tempat sampah. Jadi saya kumpulin, diolah gitu ya, jadi saya kumpulin dulu, terutama, dan harus bersih ya, bersih dan kering. Jadi kalau misalnya basah ya saya jemur dulu. Kalau misalnya ada bekas kecap atau saus dan lain sebagainya ya saya cuci dulu. Nanti saya keringkan, lalu baru nanti saya potong-potong gitu, nanti kita masukkan ke dalam ekobrik. Oke, ini keren banget nih. Mungkin terakhir Pak Budi, terkait pesan dan kesan Pak Budi ya, pesan-pesan untuk para pemirsa, terutama untuk masyarakat dalam mengurangi limbah plastik atau bahkan mengelola limbah plastik sendiri, itu seperti apa, Pak? Ya. Pesan-pesannya? Untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, bahwa plastik itu kan tidak bisa terurai. Kalau kita buang di tempat sampah itu tidak bisa terurai, maka untuk menanggulangi supaya plastik itu tidak bertambah banyak, yang pertama kita harus diet plastik. Jadi walaupun saya itu mengelola plastik, bukan berarti saya harus dapat plastik banyak, enggak ya. Jadi saya tetap yang masuk ke dalam rumah saya kelola, tapi yang enggak ya saya enggak mulung ke sana kembali ya. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah peduli, berarti kan kita sudah mengurangi konsumsi plastik. Bahkan kalau bisa
untuk makanan-makanan itu juga saya juga sudah mengurangi. Misalnya yang terbungkus dari plastik itu, makanya saya lebih suka jajan yang bungkusnya itu dari daun, dari makanan tradisional itu masih banyak kan gitu. Itu lalu sedotan juga kita kurangi. Saya kalau pergi kemana-mana itu saya bawa sedotan yang dari stainless. Itu. Terus kalau belanja kita juga sudah tidak minta plastik dari sana, karena sekarang kan dari misalnya dari mall dan lain sebagainya kan berbayar itu harga plastiknya itu kan. Nah kita bawa tote bag aja, dimasukkan ke dalam tote bag sendiri. Jadi itu kan berarti kita sudah mengurangi plastik itu. Jadi tanpa perlu kita harus muluk-muluk banget, tapi dengan kita mengurangi katakanlah kantong belanja atau apa gitu sudah merupakan kontribusi yang tersendiri ya gitu ya Pak ya untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia ini. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya yang sangat bermanfaat ini. Pastinya kan kita juga terinspirasi dari Pak Budi, luar biasa karya-karyanya, bahkan bisa mengedukasi, bahkan menginspirasi masyarakat banyak seperti itu ya, nggak cuman seumuran saja, bahkan ke anak-anak pun banyak yang terinspirasi dari Pak Budi sendiri. Terima kasih banyak Pak, kita sampai jumpa di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih. Usia yang terus bertambah justru semakin membuat semangat yang bertambah pula untuk menjadi sosok manusia yang sadar akan lingkungan. Bahkan Pak Budi Purwanto saat ini sudah tak pernah lagi membeli makanan atau minuman dengan kemasan plastik. Dan untuk kemasan-kemasan rumah tangga, beliau akan langsung memilahnya. Semangat inilah yang seharusnya menyadarkan diri kita juga sebagai generasi muda untuk ikut tersadar akan banyaknya limbah di negeri ini yang kian bertambah.